Sakit jiwa. Kalimat ini konotatif. Banyak orang yang kalau dengar kata sakit jiwa itu identik dengan gila. Padahal sakit jiwa atau jiwa yang sakit tidak selalu digambarkan dengan gila yang ada di banyak pikiran banyak orang. Jiwa yang sakit adalah kondisi kontradiktif antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dengan apa yang diucapkan dan dilakukan. Biasanya penyebabnya adalah traumatik terhadap masa lalu, terhadap apa yang dialami, terus perasaan-perasaan yang tidak bisa dikeluarkan, sehingga memendam atau terpendam di alam bawah sadar. Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin bahkan termasuk kita sendiri, adalah orang-orang yang sebetulnya jiwanya sakit, tetapi tidak sadar, tidak tahu, gitu ya. Sekarang kita cek ya, banyak sekali sebetulnya jiwa yang sakit, tetapi terlihat biasa atau baik-baik saja karena ketidaktahuan dan karena banyak orang memakluminya gitu. Misalnya ada orang yang merasa bahagia kalau dia melakukan beres-beres rumah sendiri. Dia nggak percaya orang lain buat nyapu, buat nyuci piring, bahkan menaruh barang aja dia tidak mengizinkan orang lain. Jadi kalau meletakkan sesuatu barang itu harus sesuai keinginannya. Nah, itu sebetulnya jiwanya sakit. Pasti ada sesuatu di masa lalunya yang dialami gitu loh. Itu krisis kepercayaan. Saya pernah ya dideketin sama cowok gitu ya, dia menampilkan sisi yang agamis kalau di depan gitu kan. Misalnya, Mbak Ika sudah sholat subuh kah, sudah ini kah, puasanya bagaimana. Tetapi tiba-tiba di satu sisi gitu ya, dia mengirimkan sesuatu yang buat saya tidak sopan gitu ya, tidak layak gitu, sesuatu yang porno lah buat saya, yang banget gitu loh. Ya, ada orang juga yang tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain, tidak empati terhadap kedukaan orang lain gitu. Itu juga jiwanya sakit loh gitu. Terus terlalu obsesif terhadap seseorang, terlalu obsesif terhadap sesuatu, terlalu ambisius. Nah, itu juga jiwanya sakit. Tidak konsisten dengan apa yang diucapkan gitu. Terlalu banyak halusinasi. Terus apalagi ya? Oh ya, perbedaan mood yang sangat cepat. Misalnya pagi merasa sangat bahagia, tiba-tiba berapa jam kemudian sangat sedih, terus tiba-tiba jadi bete. Nah, itu masuknya bipolar, itu sudah pasti jiwanya sakit gitu. Terus apalagi ya, oh ya, ada orang juga yang merasa dirinya itu tidak cantik tanpa bantuan satu benda gitu ya. Misalnya dia nggak mau keluar tanpa bulu mata, dia nggak mau keluar tanpa make up atau apa, itu juga sebetulnya jiwanya sakit gitu. Terus apalagi ya, ada banyak gitu loh sebetulnya kondisi yang sebetulnya jiwa sakit tetapi kita tidak sadar, entah karena tidak menyadari atau entah karena ketidaktahuan. Sebetulnya hal itu ya mungkin bisa dimaklumi gitu kalau itu hanya menjadi masalah pribadi. Tetapi ternyata ada banyak sekali orang yang jiwanya sakit akhirnya menjadi toksik atau memberikan ketidaknyamanan, memberikan efek negatif tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan yang ada di dekatnya. Dan itu sangat mengganggu gitu. Kalau di luar negeri itu sebetulnya ada ya kelompok-kelompok sosial gitu di lingkungan terdekat yang berfungsi untuk saling men-sharing pengalaman, saling menguatkan, saling memberikan solusi gitu. Tetapi sayangnya di Indonesia kelompok sosial itu tidak seperti itu. Kelompok sosial yang ada di Indonesia itu kebanyakan ya isinya provokatif, isinya untuk bergunjing, bergosip, boro-boro ngasih solusi gitu. Jadi kalau ngedengar masalah temannya atau masalah orang lain itu bukan jadi bahan pembelajaran, bukan dikasih solusi, bukan dikasih pelukan, bukan dikuatin gitu, tapi ini ada bahan buat bergunjing gitu, ada bahan buat bergosip. Nah, dari situ aja kita sudah bisa dapat gambaran bahwa there's something wrong with us. Ada yang salah dengan masyarakat kita, dengan diri kita. Nah, kamu yakin kalau kamu sehat jiwanya? Coba dicek deh.